Oke, untuk soal ini pertama kita punya dua larutan. Yang pertama adalah asam lemah HCOH, lalu ada eh, garam CaHCO2. Nah, pertanyaan adalah apakah dari kedua senyawa ini dapat dibuat larutan penyangga? Oke, apakah membentuk penyangga atau larutan buffer? Larutan buffer ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dan dapat dibentuk dari penyangga asam atau penyangga basa. Di sini kita lihat terdapat asam lemah HCOH, lalu juga ada garam yang memiliki basa konjugat yaitu HCO-. Berarti dari asam lemah dan basa konjugat ini dapat membentuk larutan penyangga. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, jika larutan tadi bisa membentuk larutan penyangga, berapakah pH dari larutan tersebut? Nah, dari pH-nya kita bisa mencari menggunakan rumus yang tertera di sini. Kita mencari pH dari larutan penyangga asam sehingga kita menggunakan Ka-nya, lalu plus log konsentrasi garam atau basa konjugat per konsentrasi asam lemah. Nah, untuk sampai ke konsentrasi masing-masing zat, kita perlu mol dari masing-masing zat, mol dari masing-masing senyawa terlebih dahulu. Nah, yang kita ketahui di sini kita punya volume dan konsentrasi HCOH dan juga CaHCO2. Kita cari molnya, mol HCOH dihasilkan segini, lalu CaHCO2 dihasilkan mol segini. Lalu dalam 1 CaHCO2 terdapat 2 mol HCO-, sehingga kita bisa mencari mol HCO- sebesar 0,015. Nah, setelah kita melengkapi konsentrasi dari masing-masing garam dan juga garam atau basa konjugat dan juga asam lemahnya, kita bisa langsung masukkan ke rumus pH tadi. Nah, di sini kita ketahui pH-nya 2 kali 10 min 5, kita ubah jadi pKa yaitu min log sebesar sekian, mendapatkan kurang lebih pKa-nya 4,7. Nah, langsung kita substitusikan ke rumus pKa log konsentrasi garam basa konjugat per konsentrasi asam lemah, lalu dapatkan sekian dan kurang lebih pH-nya adalah 4,8. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita ditambahkan 1 mili CaOH2 0,1 molar, dimana nanti larutan yang tadi kita buat itu akan ditambahkan 1 mili CaOH2 0,1 molar ini. Oke, untuk mereaksikannya pertama kita cari dulu mol dari CaOH2 nya, yaitu kita dapat 10 min 4 ini. Lalu dalam CaOH2 itu terdapat 2 mol OH-. Nah, jadi untuk mencari 1 mol OH- nya kita tinggal kalikan saja dan dapat hasil 2 kali 10 min 4. Nah, setelah ini akan dilakukan reaksi penetalan yang bisa kita lanjutkan untuk mencari pH setelah ditambahkan 1 mili CaOH2. Nah, beginilah jadinya reaksi setelah penambahan CaOH2, dimana reaksi ion pentingnya adalah HCOOH itu ketambahan ion OH-. Nah, OH- nya ini nanti akan menambah HCOO- dalam larutan yang tadi. Makanya setelah bereaksi, mol HCOH yang tadinya 0,012 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 4 tadi. Jadi segini mol yang setelah reaksi. Lalu HCO- tadi kan ditambahkan sehingga dia akan bertambah menjadi segini molnya setelah reaksi. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke persamaan untuk mencari pH-nya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan mol dari masing-masing basa konjugat dan juga asam lemahnya setelah reaksi penambahan CaOH2, kita bisa langsung memasukkan ke perhitungan pH sehingga kita bisa mengetahui pH setelah penambahan CaOH2 yaitu 4,81. Nah, hasil ini tidak jauh berbeda dari hasil pembuatan
larutan buffer pertama tadi. Karena kenapa? Karena pada dasarnya larutan buffer itu menetralkan atau menstabilkan pH ketika ditambahkan basa kuat seperti CaOH2 atau asam kuat. Nah, maka dari itu setelah kita hitung menggunakan stoikiometri, hasil pH-nya tidak berbeda jauh dari pH awal larutan buffer. Kesimpulannya, apakah HCOH dan CaHCO2 dapat membentuk larutan penyangga atau larutan buffer? Ya, jawabannya iya, membentuk penyangga asam. Lalu berapakah pH setelah dia menjadi larutan penyangga? Yaitu 4,8. Nah, setelah itu tadi kan ditambahkan CaOH2. Tambahkan CaOH2, pH-nya akan menjadi 4,81, tidak berbeda jauh. Nah, mungkin ibunya ada sedikit typo karena tadi di soal tuh CaOH2 ke KOH. Makanya saya hanya menggunakan CaOH2 karena sepertinya typo ya. Kalium dan kalsium. Terima kasih.